Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Lestari, Guru Produktif Tata Busana SMK Bina Nusantara Ungaran. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab 2022, kategori 1, gelombang 2 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang menerapkan tusuk dasar hias dalam sebuah produk. Video ini diambil pada Senin 12 Juni 2023. Ini kartu ujian saya. Dan ini videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu siswa untuk bisa memimpin doa, biasanya siapa atas nama? Sarah. Oke, Sarah bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bu Umi akan melaksanakan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, sebentar ya. Oke, atas nama Alivia Ramadhani. Oke, Deka Ilma Septia. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah sekali. Oke, Bu Umi ingin menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu menerapkan tusuk dasar hias dalam suatu produk. Di sini banyak sekali manfaatnya untuk kalian untuk kedepannya, yaitu dengan adanya kalian belajar macam-macam hiasan busana, terutama di sini adalah yang kita akan pelajari yaitu dasar-dasar tusuk. Kalian nanti akan menambah pengetahuan, terutama dalam hal menghias busana yang nanti kedepannya bisa kalian terapkan pada busana, sebuah produk yang akan meningkatkan harga jual yang pastinya. Nah, di sini Bu Umi juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini yang nanti Bu Umi akan sampaikan dan sudah Bu Umi ringkas berupa lewat PPT. Kalian bisa perhatikan. Oke, di sini ya. Oke, Bu Umi akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu 3.1 menerapkan tusuk dasar hiasan dalam suatu produk. Di sini indikator pembelajarannya yaitu yang pertama nanti kalian menganalisis macam-macam tusuk dasar hias dalam suatu produk. Kemudian yang kedua 3.1.2 yaitu menentukan alat dan bahan untuk membuat macam-macam tusuk dasar hias dalam suatu produk. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melalui tampilan PowerPoint ini, kalian diharapkan dapat menganalisis macam-macam tusuk dasar hias dalam suatu produk dengan tepat. Yang kedua, melalui tampilan PowerPoint ini, kalian diharapkan bisa menentukan untuk membuat macam-macam tusuk dasar hias dalam suatu produk dengan tepat. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian saya minta untuk melaksanakan literasi terlebih dahulu supaya kalian bisa mendapat wawasan. Coba kalian bisa cari di googling bagaimana tekniknya, seperti apa. Saya kasih waktu 5 menit ya, silahkan.
waktu kalian sudah habis ya. Coba sekarang amati ke depan. Bu Umi akan putarkan sebuah video, yaitu tentang 8 teknik dasar menyulam. Di sini ada macam-macam dasar tusuk, bisa kalian amati ya. Nanti kalian terapkan pada sebuah produk. Bahan-bahan yang diperlukan: kain untuk menyulamnya. Di sini aku pakai bahan linen. Kenapa linen? Karena serat-serat kainnya besar dan terlihat jelas. Kamu juga bisa pakai kain sejenis dengan ini ya. Dan gandeng yang bisa kamu beli di pasar ataupun online. Pertama, masukkan kainnya dan dikencangkan dengan ditarik-tarik. Lalu, bila sudah rapi, kamu kunci bagian atasnya. Aku mulai garis dengan pensil untuk paduan saat menyulam. Yang penting juga, siapkan jarum sulam beserta benang sulamnya. Untuk yang pertama, tusuk di lujur. Caranya seperti ini. Ini teknik dasar banget untuk menyulam. Kedua, teknik tikam jejak. Caranya hampir sama seperti di lujur, tapi ini bagian jaraknya diisi ya. Jadinya menjadi garis. Ketiga, tusuk rantai. Masukkan jarum lagi di titik yang sama. Jangan lupa masukkan di atas ikatan benangnya dan ikat menjadi seperti ini. Cara menguncinya kamu bisa dengan sulam garis. Keempat, tusuk silang. Kamu bisa memulai dari atas dan ke samping, lalu buat silang seperti ini. Oke ya, berikut ada tadi 8 teknik dasar tusuk ya, yang bisa kalian dapatkan untuk sebagai motivasi saja tentang kalian belajar macam-macam dasar tusuk. Sekarang Bumi akan sampaikan tentang materi pada pagi hari ini ya. Sebentar. Oke. Tadi kalian sudah melihat yaitu tentang video macam-macam dasar tusuk. Di situ Bu Umi sampaikan ada 8 ya, perlu kalian ketahui. Sebelum kalian mengetahui apa itu tusuk silang, apa itu tusuk veston, kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari tusuk dasar itu. Di sini pengertian dari tusuk adalah teknik membuat ragam hias pada permukaan kain dengan benang, dan benang tersebut diatur sesuai dengan dekoratif pada permukaan. Dengan kain, dengan jalan menusukkan benang dengan berbagai macam cara. Jadi di sini pengertian dari tusuk itu adalah cara menusukkan suatu jarum dengan benang pada sebuah kain, ya kan? Nah, dari di sini pengertian di sini bisa kalian pahami tentang pengertian dari tusuk dasar. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam tusuk.
Nah, seperti tadi Bu Umi sudah menyampaikan dalam video, ada macam-macam tusuk, ada 8 tusuk. Yang pertama ada tusuk jelujur. Tusuk jelujur di sini yaitu tusuk yang mempunyai arah horizontal. Jadi dia arah horizontal, ukuran dan jarak turun naik tusuk diatur sama panjangnya. Ya, jadi kalau tusuk jelujur itu harus sama panjangnya, tidak boleh yang satu kecil, yang satu besar. Itu adalah tusuk jelujur. Ini banyak bermanfaatnya sekali tusuk jelujur, kita gunakan untuk hemming pada busana, ya kan? Biasanya setiap hari. Terus kemudian yang tusuk veston. Nah, tusuk veston di sini mempunyai 2 arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Kaki tusuk arah vertikal dan kaki arah horizontal mempunyai pilihan. Biasanya ini digunakan tusuk veston ini penyelesaian pada busana anak atau bayi, atau pada penyelesaian pada busana. Contohnya adalah pengganti obras. Kalian bisa menggunakan tusuk veston. Oke. Kemudian tusuk flanel. Nah, tusuk flanel ini mempunyai arah diagonal dan pada bagian atas dan pada bagian bawah tusuk itu bersilang. Jadi ini banyak digunakan untuk khususnya pada hiasan busana. Contohnya pada membuat aplikasi-aplikasi yang dengan sistem ditempel, itu banyak sekali menggunakan yang namanya tusuk flanel. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk yang selanjutnya. Masih dengan tusuk. Yang keempat ada tusuk batang. Tusuk batang ini mempunyai arah diagonal dan setengah dari ukuran tusuk masing-masing saling bersentuhan. Jadi saling mendekat. Biasanya ini digunakan untuk membuat hiasan berupa tangkai. Itu adalah tusuk batang. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada tusuk pipih. Tusuk pipih ini dibuat turun naik sama panjang dan menutup seluruh permukaan ragam. Jadi dia melekat kemudian menempel. Jadi menutup semua permukaan itu. Tidak boleh kelihatan dasarnya atau kain tersebut. Harus benar-benar rapi. Kemudian tusuk rantai. Nah, di sini tusuk rantai yaitu tusuk yang mempunyai arah horizontal atau vertikal, di mana masing-masing tusuk saling tindih menindih sehingga membentuk sebuah rantai yang menyambung. Ini bentuknya seperti rantai. Biasanya banyak digunakan untuk aplikasi sebagai hiasan busana. Yang ini akan bisa mempercantik. Kemudian ada tusuk silang yang ketujuh. Tusuk silang itu tusuk yang mempunyai arah diagonal. Dan pada garis tengahnya pada persilangan antara tusuk bagian atas dan tusuk bagian bawah sama. Biasanya ini digunakan untuk hiasan busana sulam kristik, ya. Nah, itu butuh ketelitian. Kalau ini biasanya digunakan untuk aplikasi membuat sulam kristik, misalkan ada dari flora dan fauna, membentuk burung, membentuk sebuah daun dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya yang terakhir, yaitu tusuk biku. Tusuk biku ini tusuk yang mempunyai arah diagonal ke kiri dan ke kanan. Di sini tusuknya itu dia semakin mengecil untuk mematikan. Sebagai contohnya adalah sebuah titik, itu adalah tusuk biku. Sampai sini ada yang ditanyakan macam-macam tusuk? Oke, Bu Umi lanjutkan. Sekarang kita mengarah ke alat yang digunakan, alat dan bahan. Apa saja sih alatnya? Yang pertama ada pembidang. Ya, saya yakin kalian dulu di kelas 10 sudah tahu apa itu alat pembidang. Alat pembidang yaitu alat yang digunakan untuk mengencangkan kain. Saat mengencangkan kain agar hasilnya rata dan tidak berkerut. Bu, bagaimana kalau tidak ada pembidang? Nanti hasilnya kurang sempurna biasanya.
karena itu untuk mengencangkan sebuah kain supaya hasilnya lebih rapi. Nah, ukuran pembidangan itu ada bermacam-macam, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar. Dan bisa juga terbuat dari bahan-bahan bermacam-macam juga, ada plastik dan ada juga kayu. Nah, kemudian di sini ada gunting. Gunting yang kita gunakan apakah gunting kain? Ya, di sini kita menggunakan gunting khusus, yaitu gunting khusus benang. Khusus benang di sini dipergunakan untuk menggunting benang atau menggunting bagian yang sulit digunting, karena itu butuh ketelitian. Kenapa kita menggunakan gunting yang kecil? Karena kita tusuk macam-macam tusuk ini butuh ketelitian yang sangat-sangat teliti. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang namanya gunting besar atau gunting kain khusus, yaitu biasanya kita gunakan gunting namanya gunting benang atau gunting cekris. Pernah dengar ya? Oke. Selanjutnya yang terakhir ada benang sulam. Namanya benang itu banyak sekali. Nah, di sini benang sulam, benang yang digunakan untuk menyulam, yang biasanya membuat tusuk dasar hias dan sebagai bahan pokok untuk menghias. Yang namanya kita menghias suatu busana yang bahan dasarnya adalah dari benang, berarti kita membutuhkan benang. Dan itu menjadi kebutuhan. Benang itu ada berbagai macam warna, ya. Nah, itu banyak sekali, tergantung nanti pemilihan kalian mau terapkan pada bagian mana. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jadi di sini pembelajaran untuk hari ini kita belajar tentang dasar-dasar tusuk yang bisa diterapkan pada sebuah produk. Di sini tadi ada 8 tusuk ya. Yang pertama apa? Tusuk apa? Tusuk jelujur. Oke, yang kedua? Tusuk tikam jejak. Yang ketiga? Flanel. Yang keempat? Veston. Yang kelima? Rantai. Yang keenam? Batang. Yang keenam? Bihul. Terus yang kedelapan? Silang. Oke, jadi kalian bisa paham ya, itu ada 8 tusuk dasar yang harus kalian pahami. Untuk apa? Nanti selanjutnya kalian bisa menerapkan dalam suatu produk atau sebuah produk, tusuk apa yang akan saya gunakan. Nah, oke? Jelas ya? Nah, sekarang di sini Bu Umi ada sedikit masalah. Coba kalian nanti setelah ini kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, dengan kelompok kalian yang sudah dibentuk. Ini ada sebuah masalah ini. Masalah apa, Bu? Di sini saya ada sebuah desain produk. Ini adalah desain produk tas. Kalau kalian
kalian bisa lihat di sini desain produknya, sebuah tas itu sudah kelihatan cantik apa belum? Belum. Why? Kenapa kok belum cantik ya? Ini sudah estetik loh ini. Oke, di sini coba nanti Bu Umi pengen tahu sepemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Ada sebuah masalah sedikit nih. Coba analisis produk di samping itu, ya, supaya kelihatan menarik dan harga jualnya tinggi. Kamu harus apakan? Contohnya seperti itu. Coba, kamu harus apakan saja? Monggo kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, seperti itu. Bisa menyelesaikan? Bisa. Oke, silahkan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Oh ya, Bu Umi, saya harapkan kalian untuk pembelajaran hari ini, karena ini bekerjanya dengan kelompok, setiap kelompok harus aktif. Tidak boleh hanya satu siswa yang kerja saja, semua ya. Nanti akan Bu Umi sampaikan untuk menganalisis ini lewat LKPD. Oke, Bu Umi akan bagikan LKPD untuk kalian. Oke, coba kalian bisa baca ya nanti setelah kalian menerima LKPD ini. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Sebelum Bu Umi sampaikan tentang teknik pengerjaannya pada LKPD, perlu kalian ketahui nanti kita ada dua penilaian. Yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai sikap ini nanti Bu Umi akan amati bagaimana proses kalian selama bekerja kelompok atau berdiskusi, aktif atau tidaknya, sebagai nanti acuan saya untuk mengambil nilai. Kalau untuk nilai pengetahuan, nanti di selesai kita pembelajaran hari ini, nanti kita ada post test yang nanti akan kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Oke, lembar kerja peserta didik atau LKPD sudah diterima semua ya? Sudah. Sekarang Bu Umi akan terangkan petunjuk pengerjaannya. Sebelum kalian mengerjakan apa yang diperintahkan di sini, alangkah baiknya kalian baca petunjuknya ya. Nah, di sini coba bisa kalian buka. Ini ada lembar analisis gambar ya. Di sini ada kelompok. Ya, ini diisi nanti kelompok kalian di kelompok berapa, kemudian kelasnya kelas berapa, terus kemudian nama anggota, namanya siapa saja, si A, si B. Terus kemudian setelah itu baru kalian diminta untuk apa? Amati gambar busana di bawah ini. Tentukan letak hiasan dan macam tusuk hias yang sesuai pada produk tersebut dengan dibuat sketsa pada gambar di bawah ini. Coba ini kalian amati benar-benar apa saja yang harus saya lakukan. Terus kemudian setelah itu tabel yang kedua, kalian amati gambar lagi. Selanjutnya kalian diminta untuk apa saja alat dan bahan yang akan digunakan. Kamu harus paham apa saja sih untuk membuat produk itu biar kelihatan bagus. Saya membutuhkan alat dan bahan apa? Kamu bisa tulis di sini. Kemudian yang selanjutnya, analisislah gambar di bawah ini dengan tentukan penggolongan produk. Ini produk apa? Apakah produk resmi atau kehidupan sehari-hari? Bisa. Karakteristiknya apa saja? Karakteristiknya, oh dari ini modelnya seperti ini, segi 4, segi 5, menggunakan tali yang kecil dan lain sebagainya. Coba kamu analisis kalau karakteristiknya apa saja. Paham sampai di sini? Oke. Nanti kalau sudah kalian mengerjakan, nanti salah satu kelompok masing-masing menyiapkan untuk presentasi ya.
Kalian harus bisa bekerja secara tim. Jangan hanya satu tim saja yang bekerja. Semua harus kerja. Dari siapa yang menentukan nanti membuat sketsanya. Kemudian yang kedua, siapa yang jadi moderatornya. Siapa nanti yang akan mempresentasikan. Nah, itu semua tim harus kompak. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Bu Umi kasih waktu 20 menit. Ya, silahkan. Oke, silahkan kelompok berapa dulu? Kelompok 1? Oke, kelompok 1 yang ingin mempresentasikan bisa maju ke depan. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya, Marcelinda. Penggolongan produk. Tas ini cocok untuk digunakan bertamasya atau berpergian. Karakteristik tas ini berbahan kain kampas dengan handle dari kulit sintetis dan dihiasi dengan sulaman fantasi dan mengaplikasikan tusuk dasar hias yaitu tusuk batang dan tusuk pipi yang akan memberikan kesan menarik dan menambah nilai jual. Bahan untuk membuat hiasan produk yaitu kain linen dan benang sulam, alat dan gunting. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Silakan Arum.
Kenapa memilih tusuk batang dan tusuk pipi? Karena tusuk pipi untuk mengisi bagian bunga dan daun, sedangkan tusuk batang untuk membuat batang baru. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah berpresentasi. Untuk selanjutnya yaitu kelompok selanjutnya, kelompok yang mau presentasi? Oke, kelompok 4 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, beri applausan untuk yang presentasi hari ini. Oke, setelah kita melalui pembelajaran hari ini, Bu ingin bertanya kepada kalian semuanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Mantap ya. Berarti di sini Bu Umi bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah mampu, sudah bisa menerapkan macam-macam tusuk dasar pada sebuah produk ya, yang nantinya bisa meningkatkan harga jual dari yang biasa menjadi Luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, untuk Bu Umi mengambil nilai pengetahuan kalian, ada post test. Nanti ada sebuah soal atau beberapa soal yang nanti wajib kalian kerjakan. Ada 5 soal pilihan ganda, cukup kalian kerjakan. Bu Umi pengen tahu seberapa jauh pengetahuan kalian selama melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Jangan lupa diberikan nama ya, kelas. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Oke, kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Diusahakan mengerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh bekerja sama dengan teman atau teman sebelahnya ya. Saya akan melihat kemampuan kalian sampai berapa jauh memahami pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dengan waktu, Bu Mika berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, waktu sudah habis. Pekerjaannya bisa dikumpulkan di depan, ya. Oke, bisa dikumpulkan di depan. Salah satu kelompok masing-masing. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke ya, coba perhatikan. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yaitu menerapkan tusuk dasar hias pada sebuah produk. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian persiapkan yaitu membuat dasar tusuk ya. Nanti kalian siapkan bahan dan alatnya,
kita akan melaksanakan praktek di minggu depan. Ya, seperti itu. Jelas semuanya? Jelas. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pembelajaran hari ini Bu Umi tutup dengan salah satu siswa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, salah satu siswa, Arum, untuk bisa memimpin doa. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arum atas memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum Bu Umi akhiri untuk pembelajaran pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali, minta maaf kalau ada kata-kata saya selama pembelajaran hari ini kurang berkenan di hati kalian. Sebelumnya, sesudahnya Bu Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, terima kasih.